Pengejaran kedua pelaku pembunuhan YY yang dilakukan oleh pihak kepolisian di daerah Rejang Lembong, Bengkulu tidak hanya di daerah tersangka, namun hingga perbatasan Sumatera Selatan, Bengkulu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yarnes Foni. Yarnes, apakah ada titik terang penangkapan dua pelaku tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan YY? Hingga saat ini, Rika, masih belum ada titik terang dari pihak kepolisian, masih terus melakukan pengejaran. Sebenarnya dua pelaku dari 14 pelaku ini telah diketahui identitasnya dan juga telah diketahui tempat rumahnya. Pencarian dua pelaku pembunuhan dan pemerkosaan YY, anak siswi SMP yang berumur 14 tahun di Rejang Lembong, masih terus berlanjut, walaupun identitasnya telah ditemukan. Diketahui pasca jenazah YY ditemukan pada 4 April lalu, 8 April 3 pelaku diamankan dan juga 9 April sisanya 9 pelaku diamankan. Total sudah 1 bulan lebih, dua pelaku pembunuhan belum ditemukan oleh anggota Polres Rejang Lembong atau anggota Polsek Padang Ulak Tanding. Dari 12 pelaku pembunuhan YY, 7 diantaranya anak di bawah umur dan telah masuk sidang karena peraturan 15 hari kerja setelah penyidikan harus dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan 5 tersangka lainnya, yakni tersangka dewasa, saat ini juga masih dilengkapi berkas-berkasnya. Dan 2 pelaku yang saat ini masih dikejar, salah satunya memang masih juga anak di bawah umur, Rika. Yarnes, apakah benar pasca tertangkapnya para pelaku, sejumlah guru di sekolah YY mendapatkan ancaman? Ya benar, Rika, bahwa kami juga sempat datang langsung ke salah satu sekolah, yakni sekolah SMP YY di daerah Rejang Lembong ini. Kami pantau ada juga beberapa guru yang menceritakan kisah mereka yang sempat mendapatkan interogasi dan juga intimidasi dari pihak keluarga. Diketahui bahwa rumah para pelaku dan juga rumah YY ini selalu sangat berdekatan dengan sekolah. Dan saat kami mewawancarai salah satu guru, memang salah satu guru tersebut tidak berani untuk dapat dikatakan bahwa mereka diintimidasi, namun mereka sempat berkaca-kaca dan juga menangis saat kami konfirmasi hal tersebut, dan mereka juga tidak berani untuk dapat mengungkapkan hal tersebut kepada kami tanpa direkam oleh kamera. Namun kami juga sempat mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian mengenai intimidasi oleh pihak guru yang adalah mereka mengajar anak-anak. Ketahui bahwa sekolah ini hanya ada sekitar 30 murid saja. Berikut keterangan dari pihak kepolisian. Tidak ada intimidasi, kita sudah mengecek ke keluarga korban maupun dari pihak-pihak yang terkait. Informasi tersebut kita tidak ada menemukan bahwa ada intimidasi kepada keluarga korban maupun kepada guru-guru. Itu karena isu-isu dari masyarakat mungkin yang tidak bertanggung jawab menguatkan isu-isu tersebut. Tapi kita akan cross-check lagi kebenarannya tentang informasi tersebut. Rika? Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise menemui keluarga 14 pelaku pembunuhan YN di Polres Rejang Lembong. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Yarnes Foni langsung dari Bengkulu. Yarnes, apa saja yang dibicarakan antara Menteri PPPA dengan keluarga pelaku? Ya, Robert, yang dibicarakan adalah mengenai meminta keterangan dari para orang tua dan juga keluarga dari pelaku pembunuhan YY yang terjadi di Rejang Lembong pada awal April lalu. Diketahui bahwa 14 tersangka saat ini masih 2 orang masih belum diketemukan dan pertemuan tersebut berjalan sekitar 1 jam. Dalam pertemuan yang berjalan sekitar 1 jam ini, dari keterangan Yohana saat ditanyakan mengenai anak mereka, para orang tua cenderung tertutup dan saat kejadian mereka sedang berada di kebun. Kasus kekerasan seksual ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Menurut Yohana, yang menjerat 14 pelaku juga bisa menjerat orang tua para pelaku. Tadi juga 12 pelaku yang saat ini berada di lapas juga didatangkan ke Polres Rejang Lembong untuk bertemu Menteri Yohana dan dimintai keterangan, sedangkan 2 pelaku masih buron. Menurut keterangan pihak kepolisian, pasca jenazah YY ditemukan pada 4 April lalu, tanggal 8 April 3 pelaku diamankan dan 9 April 9 pelaku juga diamankan. Hingga kini masih ada 2 pelaku yang belum ditangkap. Total ada 7 anak pembunuh di bawah umur dan juga 5 orang dewasa. Pelaku pembunuhan ini juga yang kami dapatkan informasi adalah mereka juga sempat menguburkan YY sebelum mereka ditangkap. Kami juga sempat konfirmasi bahwa 7 pelaku di bawah umur ini kenapa disidangkan lebih dahulu dibandingkan yang dewasa, karena menurut Undang-Undang Perundangan Anak 15 hari setelah penyelidikan maka hal tersebut harus dimasukkan ke pengadilan. Robert? Baik, terima kasih Yarnes Foni atas informasi dan langsung dari Bengkulu. Selamat siang Pak Sodik. Selamat siang. Halo Widya, selamat siang. Iya, halo Pak Sodik, apa kabar? Alhamdulillah.
Alhamdulillah baik. Tapi Pak, apa kabar juga nih rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga mungkin penambahan hukuman terhadap para pelaku yang melakukan kekerasan, terutama dalam hal ini kekerasan seksual, Pak Sodik? Ya, pertama saya mohon waktu untuk menyampaikan bela sungkawa saya kepada keluarga Yuyun dan berdoa semoga musibah besarnya menjadi dibalik penyelamat bagi dia di alam kubur. Yang kedua, dalam diskusi internal di DPR, khususnya di Komisi 8, dari dulu kami sudah siap untuk merevisi itu. Tadinya kami menunggu beranggapan bahwa revisi akan datang dari pemerintah. Kenapa? Karena Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Sosial sudah mendorongnya. Tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Sehingga tidak mustahil kalau lambat begini, maka DPR yang akan mengambil alih inisiatif untuk merevisi dan mengembangkan undang-undang itu. Nah, selama ini faktor apa sih sebetulnya, padahal kita sudah tahu begitu fakta dan juga data menyebutkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan, apalagi kekerasan seksual ini sudah di fase yang emergensi, ini darurat untuk segera dilakukan tindak nyata, Pak Sodik? Ini karena kita daruratnya masih sebatas slogan. Belum menjadi kesadaran bersama. Inilah yang jangan sampai terulang lagi setelah kasus Yuyun ini. Darurat itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan aksi nyata, dengan kesadaran bersama. Undang-undangnya kita rubah. Pemerintah daerah harus lebih peduli untuk memberikan keamanan di tempat-tempat umum. Polisinya juga harus bertindak cepat bersama dengan pemerintah daerah mengamankan tempat-tempat yang rawan. Kemudian hakimnya juga, sebelum undang-undang diubah, maka berikanlah hukuman yang maksimum. Kemudian media juga, Komnas juga, PAI juga harus segera mengkampanyekan bahwa sekarang benar-benar darurat. Jadi darurat itu bukan sebatas slogan, harus waktunya. Saya akan contoh zaman rezim Soeharto dulu, ketika ada darurat kejahatan langsung ada aksi penembak misterius itu. Mungkin kita tidak boleh dengan cara itu, tapi kita harus belajar bahwa darurat kejahatan saat itu langsung oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan aksi-aksi yang nyata. Ya, jadi dalam hal ini berarti DPR akan menjamin katakanlah RUU kekerasan terhadap perempuan dan anak akan segera masuk di prolegnas ya Pak? DPR akan menjamin, tapi sebelum undang-undang itu diubah, yang bisa kita laksanakan, khususnya oleh pemerintah, oleh masyarakat, mari kita laksanakan. Pemerintah daerah memperketat keamanan di daerah-daerah rawan dengan polisi. Kampanye terus-menerus. Jangan kampanye ketika ada musibah saja. Sekolah-sekolah juga, gerakan pendidikannya, ulama-ulama juga, ustadz-ustadz juga, para pendeta juga. Ceramahnya sekarang harus ceramah membangun kesadaran kepada darurat kekerasan kepada perempuan dan anak. Oke, jadi seluruh lapisan elemen masyarakat begitu bersinergi untuk memberikan kepekaan dan juga pemahaman begitu kan bahwa kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan juga anak ini sudah semakin emergensi. Pak, sebagai informasi saja, data yang kami dapatkan dari KPAI sepanjang tahun 2015 hingga 2016 itu sekitar 2 jam sekali tetap ada saja kekerasan yang dilakukan terhadap para kaum perempuan dan juga pada anak. Mungkin ada yang harus spesifik diperbaiki dalam undang-undang tersebut, Pak. Kira-kira apa nih, penambahan hukumankah? Atau seperti yang digagas oleh para penggiat sosial media bahwa mereka mengatakan bahwa hukumannya ini kurang untuk para pelaku, bahkan sekedar untuk melakukan kekerasan verbal juga patut mendapatkan konsekuensi hukum. Saya setuju hukumnya diperberat ya, dan bagi semua pelaku. Tapi itu kemudian menjadi tidak berarti jika tidak didukung oleh semua elemen yang terlibat atau yang peduli kepada kekerasan ini. Sekali lagi, kita mendukung penambahan berat itu, kemudian juga kemudahan-kemudahan di dalam proses penyidikannya. Tapi bagi saya, semua itu menjadi kurang bermakna ketika kepedulian kita terhadap darurat kekerasan itu belum menjadi gerakan masyarakat. Sekarang hari Jumat, coba tadi dicek, adakah khotib-khotib yang berbicara tentang
darurat kekerasan pada anak. Ini sebuah contoh bahwa kita berslogan dalam kekerasan belum bentuk aksi-aksi nyata. Sekali lagi, saya mendukung revisi undang-undang, kemudahan terhadap hukum beracaranya, sanksi yang lebih berat, tapi yang lebih penting adalah aksi-aksi dari seluruh lapisan masyarakat tentang situasi darurat kekerasan anak. Baik, terima kasih Pak Sodik Mujahidin, Wakil Ketua Komisi 8 di DPR. Selamat kembali melanjutkan liburan Anda Pak yang sedang reses. Terima kasih sudah meluangkan waktu bagi para pemirsa untuk memberikan gambaran dan juga memberikan janji nyata tentunya bahwa nanti RUU kekerasan terhadap perempuan dan juga anak akan segera maju di prolegnas dan juga ada tindakan nyata dari masyarakat sebagai bentuk kesadaran bahwa bahaya mengintai di mana-mana. Terima kasih. Terus kemudian lengkap dengan sanksinya supaya nanti partai juga bisa jadi. Selama ini auditornya BPK untuk uang yang dari Jadi negara. pembenahannya komprehensif. Kita tidak hanya menaikkan uang tetapi juga diikuti mekanisme yang lain. Saya pikir Pak Cahyo kemudian ditentang banyak oleh publik hanya berkisar berdebat soal nominal 1 triliun saja. Tetapi soal sektor lain itu juga barangkali belum dijelaskan secara lebih baik oleh beliau. Nah, paket ini tentu paket lengkap yang harus diperbaiki, tidak hanya menaikkan uang saja, tapi juga soal tanggung jawab ini implementasi karena ini mengelola dana negara yang begitu besar. Betul sekali. Dan sekali lagi, Mas Wahyu, kita tidak harus memberikannya dalam bentuk negara, maksudnya tidak harus memberikannya dalam bentuk fresh money, tapi bisa bentuk in kind, seperti slot iklan di televisi. Jadi seluruh partai politik disubsidi oleh negara beriklan di TV, ada TV negara, kira-kira plat merah kan ada tuh. Itu bisa digunakan dan itu dihitung sebagai subsidi negara kepada partai politik. Jadi tidak perlu lagi kemudian berkampanye terus-menerus di partai politik dan tidak juga perlu partai politik yang punya TV dia terus yang berkampanye di situ. Itu juga dua hal yang sama-sama bisa dibenahi menurut saya. Dan termasuk komponennya nanti komponen subsidinya mungkin kalau kita boleh mencontoh, kalau sekarang kan pro rata tapi nominalnya sama tapi tergantung perolehan kursi.